dalam menyelesaikan apa yang dirasakannya dan juga menyelesaikan apa yang mengganggu di akhir-akhir ini. Lalu nanti apa yang kita bicarakan nanti di sini hanya kita berdua dan Allah saja yang tahu, tidak akan bakalan ikut bocorkan kepada siapapun juga. Ibu berharap Lili datang ke sini dengan sukarela, dengan keinginan Lili sendiri tanpa paksaan dari siapapun ya. Dan Ibu juga mohon kepada Lili untuk tidak malu-malu dan terbuka menyampaikan apa yang Lili rasakan, apa yang menunggu Lili akhir-akhir ini. Lalu untuk cara pelaksanaannya kita duduk berhadapan seperti ini dengan Ibu sebagai konselor dan Lili sebagai kliennya. Nah, sejauh yang Ibu jelasin tadi, apa Lili sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah paham, tidak ada yang ingin. Oke, baik. Bisa kita lanjut ke tahap berikutnya? Bisa, Bu. Sekarang Lili boleh ceritakan dengan bebas apa yang mengganggu Lili ini, apa yang Lili rasakan. Baik, Bu. Jadi begini, Bu. Saya kan punya sahabat, Bu, dari kecil, Bu. Terus kami berdua itu selalu mana-mana itu berdua, Bu. Tapi sebulan yang lalu sahabat saya ini mendapatkan teman baru, Bu. Terus akhirnya itu diperkenalkan kepada saya, Bu. Itu artinya kami kan bertiga kan, Bu, bersahabat. Tetapi beberapa minggu belakangan ini saya seperti dikucilkan gitu, Bu. Jadi saya merasa seperti tidak dianggap oleh mereka, Bu. Dan karena itu saya mulai menjauh dari mereka, Bu. Oke, lalu apa yang membuat Lili merasa seperti itu? Apa ada hal lain yang dirasakan dari pertemanan ini? Yang dirasakan kecewa, Bu. Soalnya kan ini sudah bersahabat kan, Bu, sama sahabat ini yang dari kecil ini, Bu. Terus nggak lama dia mendapatkan teman baru, Bu. Terus mereka selalu main berdua, Bu, dan saya seperti tidak dianggap lagi, Bu. Oke. Apa yang dipikirkan saat Lili dikucilkan sama teman Lili itu? Dipikirkan ini merasa kecewa, Bu, sama mereka. Jadi merasa kalau Lili itu juga ada salah sama mereka, Bu. Dan kenapa mereka harus seperti mengucilkan atau mengacaukan Lili, Bu. Pernah kan, Bu, kemarin waktu Lili ulang tahun, Lili kan mengundang mereka, Bu. Terus mereka berdua katanya nggak bisa datang, Bu, katanya lagi ada acara gitu, Bu. Pas Lina sedang membeli kue ulang tahun kan, Bu, Lina ketemu mereka, Bu, sedang makan seblak itu, Bu, di depan toko kuenya, Bu. Akhirnya saya samperin mereka, Bu. Pas saya samperin mereka itu saya tanya, katanya tadi ada urusan kenapa, terus kenapa kalian malah makan di sini itu, Bu. Terus mereka hanya diam saja, Bu, nggak menanggapi saya gitu. Nah, dari situ saya merasa sakit hati gitu, Bu. Selama ini saya berpikir keras, Bu, apa ya kesalahan yang pernah saya lakukan sehingga buat mereka menjauhi saya, Bu. Dan saya merasa saya tidak ada salah gitu, Bu. Apa pernah Lili bertanya secara langsung atau konfirmasi kepada mereka dengan perubahan yang tiba-tiba itu? Nah, Bu, seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saat di kafe gitu, Bu, saya tanya yang namanya saya ini ada salah apa sama kalian, kenapa kalian kayak mengajukan ini gitu, apa salah
ada keinginan lagi untuk berteman dengan baik Bu. Jadi buat apa Lili buang-buang waktu untuk perbaikan atau bagaimana dengan mereka Bu? Dan Lili saat ini mencari teman baru Bu. Soalnya pertemanan ini kan enggak cuma sama mereka aja Bu, banyak teman-teman Lili yang lain seperti di kelas Bu. Di kelas Lili juga punya ada teman akrab Bu. Walaupun dulu kami nggak seakrab dulu Bu, tapi sekarang kami sudah akrab Bu. Dan saya sadar kalau selama ini itu dia yang selalu mensupport atau mensemangat saya Bu. Ketika saya merasa ketika saya mengalami kegagalan, saya sedih atau putus asa, dia yang selalu mensupport saya Bu, menyemangati saya lagi Bu. Sedangkan sahabat masa kecil ini, sedangkan sahabat saya sedangkan sahabat saya itu saya lebih sedangkan Bu, sahabat masa kecil saya ini tidak pernah melakukan apapun buat saya Bu. Saya selalu mengalah untuk dia Bu. Misalnya nih Bu, ketika saya dibelikan baju baru oleh mama Bu, dan dia itu ada keinginan juga Bu atau mau itu Bu, terus saya kasih itu bajunya Bu gitu. Dan tanggapan dari orang tua saya pun juga tidak apa-apa Bu, karena Lili di keluarga saya itu sudah juga dianggap sebagai adik saya gitu Bu. Begitu. Oke, lalu apa sesuatu pernah terjadi sebelum teman-teman Lili itu berubah? Menurut saya tidak ada Bu, karena ketika sahabat saya ini berteman dengan teman barunya itu Bu, ya mereka berdua itu ya seperti tidak menganggap saya ada gitu Bu. Jadi saya seperti angin lalu saja gitu Bu dianggap oleh mereka. Dan saya merasa kalau itu akibat pengaruh dari teman barunya itu Bu. Karena temannya itu dia itu orangnya itu juga egois Bu, dan dia itu suka memanfaatkan orang lain gitu Bu. Misalnya nih Bu, dia itu temenan sama anaknya itu yang orang kaya gitu Bu. Jadi dia itu selalu minta traktir gitu Bu. Papa selalu anak yang kayak ini dibayarin Bu. Terus setelah temannya itu mengalami masalah gitu Bu, dia itu menjauh itu Bu dari temannya, sehingga dia itu berteman dengan sahabat saya Bu. Dan sejak saat itu ya sahabat masa kecil saya itu pergi ya menjauhi saya gitu Bu, kayak nggak mau lagi berteman dengan saya. Apa pernah Lili juga menyadarkan sahabat Lili kalau teman yang dia bela itu membawa pengaruh buruk? Nah Bu, tapi dia malah marah-marah ke saya Bu. Dia bilang dia itu cuma iri ke saya Bu. Kalau dia itu dapat teman baru yang lebih apa ya Bu, lebih support dia gitu Bu, dibandingkan saya gitu Bu. Dia itu lebih baik daripada saya gitu. Apa pernah dulu terjadi sebelumnya pertemanan Lili renggang? Kak Bu, ini yang pertama kali orang pertemanan Lili Bu. Dan Lili saat itu ketika pertemanan Lili itu renggang Bu, Lili kepikiran terus gitu Bu. Terus Lili sempat sakit juga Bu karena kepikiran hal itu Bu. Nah,
teman Lili yang di kelas ini tuh Bu, dia yang membantu Lili, menyemangati Lili lagi Bu, supaya dapat keluar dari masalah Lili waktu itu. Kalau ibu boleh tahu bagaimana tanggapan teman dekat Lili di kelas mengenai masalah Lili sekarang? Teman dekat Lili yang di kelas itu Bu, Ya, tanggapannya itu ya dia juga ikut merasa kesal kan Bu. Kenapa saya harus dijauhi? Padahal saya nggak salah apapun Bu. Terus dia juga selalu menyemangati saya Bu. Terus katanya kalau ada apa-apa cerita sama dia gitu Bu. Terus kalau ada yang mau diminta tolong minta tolong aja sama dia gitu Bu. Yang jelas teman saya di kelas ini adalah sahabat yang terbaik gitu Bu dalam hidup saya Bu, karena dia itu yang bisa mengerti saya gitu Bu. Beda dengan sahabat masa kecil saya Bu, seperti yang saya bilang tadi Bu, dia itu kayak egois gitu Bu. Dia itu hanya lebih mementingkan dirinya sendiri gitu Bu. Kalau apa-apa saya selalu membantu dia Bu. Ketika dia nggak buat PR, saya pinjamin gitu Bu. Ketika dia piket terus datang terlambat, saya yang gantiin gitu. nah untuk selanjutnya apa harapan Lili terkait dengan pertemanan Lili sekarang? Harapan Lili semoga tidak ada masalah lagi Bu dalam pertemanan Lili, dan pertemanan Lili itu awet sampai dia itu sampai kami tua gitu Bu. Dan juga Lili juga berharap dia juga nggak seperti teman saya dan saya berharap kalau dia itu nggak seperti sahabat masa kecil saya gitu Bu. Oke, mengerti perasaan Lili dan juga kita boleh menyeleksi orang-orang yang ada di hidup kita. Kalau memang mereka itu tidak baik untuk kita boleh menjauhinya dan berkumpul dengan orang-orang yang pembawanya itu positif dan energinya positif buat kita juga. Untuk selanjutnya Ibu ingin tahu apa pengalaman yang Lili dapat dari sesi konseling kita hari ini? Yang saya pahami ya Bu, saya lebih baik menjauhi teman-teman yang membuat saya itu merasa tidak nyaman gitu Bu, seperti lingkungan itu toksik Bu, dan lebih baik saya mencari teman yang benar-benar mengerti saya Bu. Gitu. Ya, oke. Lalu bagaimana perasaan Lili sekarang setelah menjalani sesi konseling ini dari awal hingga akhir? Perasaan diri merasa lega dan tenang Bu, karena saya selama ini tuh seperti yang mendam gitu Bu. Walaupun saya sudah cerita ke teman saya yang di kelas ini Bu, tapi masih kurang gitu Bu. Tapi setelah bercerita dengan Ibu, saya merasa lega dan tenang gitu. Oke. Apa yang akan Lili lakukan ke depannya setelah sesi konseling kita? Yang saya lakukan, ya saya juga akan menjauh dari sahabat saya itu Bu. Saya tidak mau lagi berhubungan dengan dia Bu. Tapi kalau dia misalnya ada mau meminta maaf itu Bu, saya akan terima gitu Bu. Tapi saya tidak bisa untuk sedekat dulu pertemanannya gitu. Oke, baiklah Ibu juga berharap teman Lili sekarang itu awet hingga nanti ya. Dan juga kalau misalnya teman Lili yang waktu itu minta maaf, bilang maaf karena itu juga akan menjadi ladang pahala bagi kita. Sampai dari sini apa ada yang ingin ditanyakan lagi pada Ibu? Tidak. Baik, kalau itu kita akhiri sesi kita pada hari ini ya. Nanti Ibu akan melihat progres ini untuk kedepannya. Ucapkan terima kasih banyak kepada Lili yang telah mau bagi cerita dan juga pengalaman Lili serta apa yang dirasakan hari ini kepada Ibu. Dan juga Lili sudah mau terbuka kepada Ibu, itu sudah sangat bagus ya.
Nah, sebelum benar-benar diakhiri konseling kita hari ini, yang pertamanya kita juga berdoa lebih dahulu. Berdoa dulu.